Baik, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu pada kesempatan siang hari ini. Biarlah kuasa-Mu tetap ada dalam kelemahan, kebaikan, dan spiritual kami dimampukan oleh Tuhan. Bapa di surga, berkati Roh Kudus yang mengurapi hati kepikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Biarlah saya akan menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, jemaat yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, bagi firman Tuhan ini kita akan menungkan, bagi kita akan membaca secara bersama-sama. Kita Amsal 29 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-29. Saya akan bacakan saja untuk ayatnya yang pertama saja untuk melandasi firman Tuhan kita pada kesempatan siang hari ini. Siapa tegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Demikian jawaban kita pada kesempatan siang hari ini. Tema kita adalah reaktif atau proaktif. Ada 3 hal yang kita sudah berlalu biasanya tidak dapat kembali lagi, yaitu waktu, kesempatan dan ketaatan. Waktu yang telah lewat, kesempatan yang tidak diambil, kata-kata yang telah diucapkan tidak bisa dibatalkan atau diulang. Oleh karena itu, hikmat dan berkata-kata merupakan salah satu keterampilan hidup yang penting yang diperlukan manusia dan menjalin relasi. Ada 2 hal yang orang yang lebih rendah daripada orang bodoh atau orang bebal, yaitu orang yang menganggap dirinya bijak. 26 ayatnya yang ke-12. Dan orang yang cepat dengan berkata-kata, kata-katanya, saya ulang lagi, kata-katanya. 29 ayatnya yang ke-20. Kata cepat menunjuk kepada sikap gegabah. Jadi yang dimaksud dengan orang cepat berkata-kata adalah orang gegabah, terburu-buru, tidak berfikir atau memperhatikan kata-kata yang tidak diucapkan. Penulis Amsal mengabarkan orang seperti itu lebih tidak punya harapan dibandingkan dengan orang bodoh. Sangatlah sulit berteman dengan orang yang sembarangan berbicara, tidak mengenal sopan, santun, dan berbicara. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mengabah
dalam berbicara? Apakah cukup dengan berpikir dahulu sebelum berbicara apa yang harus dipikirkan oleh anak-anak Tuhan? Sebelum berbicara, orang bergabah atau reaktif adalah orang yang cepat terpengaruh oleh keadaan, sikap, dan perkataannya, dan relasi terhadap keamanan, bukan hasil keputusan berhikmat yang dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran yang kebenaran yang dipercayai. Rasul Paulus menasihati, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kolose 3 ayatnya yang ke-17. Perkataan perbuatan anak-anak Tuhan seharusnya bukanlah relasi spontan terhadap keamanan, tetapi harus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahasa dalam nama Tuhan Yesus bukanlah mata yang sekedar kita sebut setelah kita berbicara, tetapi bahasa itu harus kita hayati secara proaktif. Setiap perkataan yang hendak kita ucapkan harus kita selaraskan dengan kehendak Tuhan dan membuat Tuhan Yesus semakin dihormati dan dimuliakan, apa yang paling mempengaruhi. Perkataan kita situasi yang kerinduan hati untuk hidup semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Jangan dibiarkan perkataan kita dikontrol oleh keadaan, tetapi ubahlah keadaan melalui kehadiran kita yang hidup semakin serupa dengan Kristus. Ya, saudara, terima kasih Tuhan. Saya sebuah cerita tentang pengalaman saya. Saya juga pengalaman mencari sekolah Alkitab itu sangat susah sekali. Saya bertemu ke orang gembala saya, Bapak Pendeta David Tio. Lalu saya komunikasi terhadap Bapak Pendeta soal sekolah Alkitab juga sayanya susah sekali. Walaupun saya nanti hari Sabtu besok saya akan mengikuti PA. Mohon dukungan doa Bapak Ibu yang hadir melalui YouTube, melalui Google Meet. Biarlah kuasa Tuhan memberkati kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, memberitakan Injil dengan baik. Biarlah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, semakin kita takut, semakin kita berani memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, tapi kita percaya rancangan Tuhan yang luar biasa pasti yang terbaik. Amin. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita di dalam doa untuk firman Tuhan kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Tuhan.
Kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami, ya Tuhan. Ya urapan-Mu yang ada memberikan pengharapan kami hidup. Biarlah kami rukun bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan memberkati kami sekalian. Bapa di surga, kami mempunyai untuk bangsa negara Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Bapak Jokowi beserta jajarannya, Tuhan. Biar kami rindu membawa sukacita bagi bangsa negara Indonesia ini. Berkati tidak ada varian-varian baru tahun 2022. Biarlah urapan-Mu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan mengakhiri renungan kami pada siang hari ini. Kami akan terima berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah yang kudus memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada kedatangan Yesus Tuhan kita pada kali kedua kalinya menjemput dalam kemuliaan yang kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati oleh Tuhan percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.